Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam kami dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami dapat menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8. Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya bagi kita menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai berikut. Jadi, apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun, kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, tema doa pagi hari ini adalah diselamatkan melalui iman. Tema ini terkait dengan bacaan kita yang menekankan pemahaman bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui usaha manusia. Paulus mengambil contoh kehidupan Abraham untuk menunjukkan contoh iman. Abraham tidak dibenarkan oleh perbuatannya, tetapi karena imannya kepada Allah. Dengan kata lain, iman adalah kunci untuk diperhitungkannya seseorang benar di hadapan Allah. Selain itu, konsep pengampunan dosa dan tidak dihitungnya dosa juga menegaskan tema keselamatan kita pada saat ini. Teks ini memberikan dasar teologis bagi ajaran Kristen bahwa hubungan yang benar dengan Allah didasarkan pada iman yang tulus kepadanya dan bukan pada ketaatan pada hukum Taurat dan perbuatan manusia untuk memperoleh keselamatan. Bacaan ini melengkapi surat Paulus sebelumnya yang dapat kita baca dalam pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31 yang menegaskan bahwa keselamatan tidak tergantung pada pemenuhan atas hukum Taurat atau atas perbuatan baik manusia. Semua orang adalah berdosa dan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini menggarisbawahi pemahaman bahwa anugerah Allah dan kasih-Nya yang membenarkan umat manusia. Pesan ini mencerminkan prinsip-prinsip inti dalam teologi Kristen, yaitu pentingnya anugerah dan pengampunan Allah dalam proses keselamatan. Surat ini merupakan respon terhadap pertanyaan atau kebingungan yang muncul di kalangan jemaat di Roma terkait dengan konsep keselamatan dan hubungan antara iman dan perbuatan. Dan saat itu banyak orang-orang yang percaya bahwa mereka akan diselamatkan kalau mereka mematuhi hukum Taurat.
Paulus ingin membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep keselamatan melalui anugerah dan iman. Dia menyampaikan kepada jemaat di Roma, dia ingin membangun dasar teologis yang kuat bagi iman mereka. Bapak Ibu sekalian, bacaan ini memberikan paling tidak 2 pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah bahwa kita dibenarkan melalui iman. Dalam ayat 2 dan 3 ditegaskan bahwa Abraham tidak bisa membenarkan dirinya sendiri di hadapan Allah berdasarkan perbuatannya atau ketaatannya pada hukum atau peraturan, tetapi hanya kepada iman yang ditempatkan pada Allah. Pembenaran datang melalui iman, bukan karya. Dalam ayat 3 dinyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Paulus membahas konsep pembenaran Abraham melalui iman dengan mengutip Kejadian 15 ayat 6 sebagai dasar argumennya. Iman dalam hal ini merujuk pada kepercayaan yang tulus dan penuh keyakinan kepada Allah. Lebih khusus lagi, iman ini mencakup keyakinan pada karakter Allah, kepatuhan kepadanya, dan penerimaan terhadap kasih karunia-Nya. Dalam konteks ini, iman mencakup kesediaan untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk keselamatan dan mempercayainya dalam setiap aspek kehidupan. Hubungan yang benar dengan Allah tidak dapat dicapai melalui upaya sendiri, tetapi melalui iman yang hidup dan aktif. Keyakinan Abraham dihitung sebagai kebenaran baginya. Calvin menggarisbawahi pentingnya iman yang hidup. Iman bukan hanya keyakinan intelektual, tetapi suatu kepercayaan yang mengubah hidup dan menghasilkan buah yang mencerminkan transformasi rohani. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah keselamatan sebagai anugerah. Ayat 2 menyatakan, sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ini menegaskan pemahaman bahwa keselamatan tidak bisa dicapai dengan prestasi manusia, sebagaimana Abraham tidak bisa membanggakan dirinya di hadapan Allah melalui perbuatannya. Selanjutnya ayat 4 dan 5 mengulas bahwa keselamatan bukanlah hasil dari pekerjaan kita, seperti pekerja menerima upah yang menjadi haknya, namun karena anugerah Allah semata yang diterima melalui iman bagi mereka yang percaya dan mengandalkan anugerahnya. Hal ini juga Paulus nyatakan dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada yang memegahkan diri. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 7 dan 8 disajikan pemahaman tentang pengampunan dosa dan bagaimana iman Abraham membuka pintu keselamatan bagi setiap orang. Ayat 7 mengutip Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Paulus menegaskan bahwa kebahagiaan bergantung pada anugerah Allah yang menghapus dosa-dosa kita melalui iman kepada Kristus. Sejalan dengan itu, Calvin juga menegaskan doktrin keselamatan oleh anugerah atau grace, yang mendorong pemahaman bahwa keselamatan manusia tidak dapat dicapai melalui usaha manusia sendiri, tetapi melalui anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Bapak Ibu sekalian, memahami bacaan di atas dalam konteks masa kini, saya teringat pada sebuah buku berjudul Traveling Mercies, Some Thought on Faith, yang ditulis oleh Anne Lamott, seorang penulis dari California. Anne berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia menemukan iman dan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupannya yang rumit.
dan bagaimana Tuhan membimbingnya melalui kegagalan, kecemasan, dan bagaimana iman menjadi landasan hidupnya. Buku ini memberikan kesaksian tentang bagaimana kasih karunia Allah dapat menyelamatkan dan mengubah kehidupan seseorang, bahkan di tengah-tengah kekacauan dan ketidaksempurnaan, tanpa memandang latar belakang atau prestasi seseorang. Anne menceritakan perjalanan spiritualnya yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Ia menggali topik-topik seperti doa, kasih karunia, kegagalan, dan pentingnya komunitas di dalam perjalanan rohani. Anne menyoroti bagaimana kasih Tuhan hadir dalam hidupnya, terlepas dari kesalahan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Ia menemukan kebenaran bahwa kasih karunia tidak tergantung pada prestasi atau keberhasilan manusia. Bahkan dia berkata bahwa dia selalu berdoa pada saat tidak bisa berpikir. Lucunya dia mengatakan doanya yang paling sering dia lakukan berisi hanya kata, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Dan kata, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ungkapan melalui kedua kata ini dia rasakan sudah cukup membuat dia bisa dan mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam tulisannya, Anne tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang pribadinya, tetapi juga menawarkan pandangan unik tentang bagaimana iman dan kasih karunia dapat ditemukan oleh kita semua di tengah-tengah kerumitan hidup yang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pagi ini menegaskan bahwa pembenaran bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Tuhan yang diterima melalui iman dan diberikan secara cuma-cuma. Mengutip Mazmur, Paulus menegaskan kebahagiaan orang-orang yang dosanya diampuni dan dianggap benar oleh Tuhan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pembenaran melalui iman membawa keselamatan dan pengampunan dosa. Oleh karenanya, kita perlu menjaga iman yang hidup, tidak hanya sebagai keyakinan normatif, tetapi untuk mengubah hidup dan menghasilkan buah yang mencerminkan transformasi rohani yang kita alami. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan akan pembenaran yang didasarkan kepada iman kepada Tuhan, akan keselamatan yang merupakan anugerah dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memampukan kami untuk memelihara iman kami sehingga menjadi iman yang hidup dan membuahkan hasil-hasil transformasi rohani. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami masalah terkait dengan lingkungan dan dampak dari bencana yang terjadi di lingkungannya. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak situasi konflik di sekitarnya, bagi saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan di dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka dan mencarikan solusi jalan-jalan keluar. Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan secara ekonomi. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, dan Tuhan memampukan kami untuk secara bersama mencari solusi bagi pergumulan saudara-saudara kami yang kami ungkapkan tadi. Tuhan, kami berdoa bagi situasi menghadapi pemilihan presiden dan pemilu untuk bulan yang akan datang yang kami akan lakukan. Biarlah Tuhan juga memungkinkan semuanya berjalan dengan baik, memampukan kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk melaksanakan pemilu dengan baik, sehingga kami mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami hari ini di dalam pertolongan dan kasih-Mu,
sehingga menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.